sesuatu yang lo orang yakini kebenarannya ini, yang kita yakini kebenarannya ini, tiba-tiba pas kita udah sampai di garis finish ternyata itu yang salah. Pernah nggak sih? Udah lo orang nanti yang pada nonton ya, komen aja di kolom bawah ya, di komen ya. Ini suatu pertanyaan bisa dijawab bareng-bareng, nggak apa-apa. Iya, Makanya kita ini ya, bro, jadi manusia jadi laki, burung tuh dijaga. Tai, dua, telu, check in. Saya telu gas. The Lord of Gas pokoknya. Apa aja mau. Penting Penting gas. gas. Yang penting gas. Kita ketemu sama Riko. Wih, Ralat bukan Riko. Siapa? Matuncit. Matuncit. Gas. Sama Kibop ini, Habib Muhammad Habib. Ralat, jangan Ralat. terlalu lembut. Terlalu lembut. Nggak Sama enak. Kibop aja, kibop Kibop aja. aja ya, Andoyo. biar enak ya, Andoyo, biar Kibop asik aja, ya. biar asik. Oke, mantap juga. Apa nama IG-nya aku? IG-nya sampah masyarakat nama IG. Sampah masyarakat. Serius Oh, sampah masyarakat. Oh, IG sampah masyarakat itu lo dah. Iya. Gue juga baru tahu lo. Nama IG-nya Jadi sampah IG gua sama masyarakat. masyarakat sesuai lah sama gua kan. Sebagai sampah masyarakat. Kibop? Apa Bob? Habib Kibop. Habib Kibop. Iya, bukan Mas. Habib, bukan Habib yang lain ya. Habib. Hampir kelabasan. Tapi ini suka marah-marah enggak? gas. Bapak-bapak temperamen. Temperamen. Warna favorit apa Habib ini? Ini Ah, dark, hitam berarti. Gelap. Bukan yang putih. bukan, Oh, gelap. bukan. Yang biasa reuni. Nggak bisa, nggak bisa. Biasa. Oh, yang salat Jumatnya di Monas. Sebenarnya bukan sholat Jumat sih apa? Wisata religi. Wisata religi. Wisata religi berbentuk reuni setiap Oh, iya. setiap 1 tahun sekali. 1 tahun sekali Iya. ya. Tapi tidurnya di Istiqlal kan? Kan. Aduh, ini mantan pemuda tersesat. Apa sih sesatnya? Gak bisa. Kawan-kawan ini pada julukin mantan pemuda tersesat. Nggak tahu sih ya sebenarnya. Sebenarnya lempeng-lempeng aja ya. Cuman kok kawan sampai ada yang kejem bilang apa ngomongin ke orang turunan dajjal lah, 13 laknatullah lah. Apa anjir? Goblok. Sampah tau gak? Sampah omongan itu. Sampah. Sampah. Kalau sampah sini kayak sampah Sampah. masyarakat. Sampah masyarakat sebagai Kenapa bisa menjuluki sampah masyarakat? Kalau gua kan beban is my life. Beban Ismail. Oh, temen gua kan bebannya ke keluarga. Beban keluarga. Beban keluarga, sampah masyarakat. Aduh, iya. Cukup kita orang aja yang bikin beban. Yang lain jangan. Yang lain jangan. Sampah masyarakat. Tapi apa yang paling parah kok bisa dibilang tersesat itu gimana? Kalau gua nih ya, gua jujur. Gua dulu ya yang jawab ya. Iya, Gua boleh. pribadi dibilang tersesat itu sama kawan gua. Salah satu kawan gua. Kenapa dibilang tersesat? Soalnya gua pernah mempelajari nggak cuma satu agama. Mempelajari ya, Mempelajari. digarisbawahi mempelajari bukan meyakini. Kalau keyakinan gua tetap satu, yang gua yakini agama Islam khususnya kan. Terus tujuan hidup apa? Tujuan hidup. Kalau dulu sih hura-hura, Sekarang? ibadah. Gas. Jadi gue tuh orangnya gini loh kok Gi. Gue mempelajari 5 agama itu menurut pendapat gue pribadi ya, bisa salah bisa benar, mau disalahin silakan. Sampah masyarakat kayak gue ini, omongan kotor yang keluar dari sampah masyarakat loh. Gue beranggapan itu dari bukan 5 agama aja, dari setiap ajaran itu pasti ada sisi positifnya. Mau dia nyembah sendok, mau dia nyembah kipas, mau dia nyembah Monas, pasti ada ajaran sisi baiknya. Itu menurut pendapat gue pribadi. Kok Monas anjing? Ya soalnya kan ada, Goblok. pasti ada, makanya itu gue pelajari dari setiap ajaran, setiap kitab, setiap istilahnya apa ya, kitab-kitab itu gue pelajari garis besarnya aja. Kayak misalkan ada salah satu ajaran yang apa ya, yang mengedepankan kayak reinkarnasi misalkan.
Nah berarti kan reinkarnasi itu kan kita jadi ngerasa kalau kita ngelakuin kesalahan di dunia ini, nanti setelah kita reinkarnasi, kesalahan yang kita lakuin itu bakal ditebus. Nah berarti kita harus hati-hati supaya kita nggak ngelakuin kesalahan selama kita hidup. Dengan ada pembalasan pada saat kita reinkarnasi nanti. Atau ada juga tuh salah satu ajaran yang bilang kalau selama kita hidup di dunia ini, kalau salah bisa diralat ya. Selama kita hidup di dunia ini, kita ngelakuin kesalahan atau kita ngejahatin kayak misalkan kutu beras gitu kan. Kutu beras. Nanti pas kita reinkarnasi kita jadi kutu beras dan kita dijahatin sama orang lain juga. Dan itu nyata nggak? Ya kalau itu sih lebih ke nggak tahu sih, lebih ke kepercayaan masing-masing. Kalau gua sih mempercayainya yang gua yakini kebenarannya. Cuman gua yang penting sih menurut gua, ajaran apapun itu selagi dia berguna dan bermanfaat untuk sesama manusia itu baik. Cuman ajaran ya, kalau keyakinan itu balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Gimana? Keyakinannya apa? Keyakinan. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih satu keyakinan. Keyakinan. Alhamdulillah. Tapi pernah nyembah Monas? Oh, lebih ekstrim sih kalau gua. Apa tuh? Gua bukan nyembah Monas sih. Gua waktu itu pernah nyembah apa ya? Oh, penyembah game. Menyembah game. Kaum nunduk. Kaum nunduk. HP miring. HP miring HP hidup. miring. Hidup gak ada guna. Cuman kan katanya, gua nggak mau spesifik ke ajaran apapun ya. Ada ajaran yang bilang kalau game itu haram. Kenapa game itu haram? Karena yang menciptakan game itu orang-orang Yahudi, Zionis Israel untuk nyerang, menghancurkan Palestina gitu. Tapi kan kalau dibilang game haram, ya kalau mereka bilangnya karena buatan Yahudi, ya banyak dari modern yang baru-baru ini yang muncul ini teknologinya kebanyakan justru dari kaum seperti itu. Ya kalau kita mau mengharamkan sesuatu yang diciptakan oleh kaum Yahudi, kita nggak usah komunikasi pakai HP, nggak usah nonton TV, pakai telepati. Itu masalahnya. Kontak batin aja. Oh, jadi kaum yang mengharamkan ya. Ya, Ini kaum yang mengharamkan. banyak. Gua nggak tahu kaumnya, gua nggak tahu kaum, cuman setahu gua ada gitu kan. Gua nggak tahu kaumnya apa, lebih jelasnya gua nggak tahu. Nanti dulu guys. Apa anjir dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Iya benar. Dikit-dikit haram, dikit-dikit neraka. Blok. Udah gitu kalau ceramah ininya tentang kiamat lagi. Kiamat itu seperti ini, kiamat itu seperti itu. Jadi seolah-olah nerka-nerka kan. Ya. Sedangkan sedangkan nabi kita aja nggak tahu kiamat itu seperti apa. Cuman penjelasan kecil-kecilnya lah. Tapi banyak orang-orang kaum yang mengharamkan itu pada kiamat itu nanti kita seperti ini gitu. Padahal dia kalau disuruh nebak api nerakanya nggak tahu warnanya apa. Nah, coba pikirin warna api neraka itu apa? Nih ya, katanya api neraka itu beratus-ratus kali lipat dari panasnya api dunia ya kan? Iya. Semakin panas api, ini sesuai di dunia ya, warnanya semakin biru ya kan? Semakin biru. Berarti warna api neraka? Biru. Oh salah gua. Anjir kan gua enggak tahu, Bang. Saya tahu loh. Enggak tahu kan. Kejebak gua anjing. Ini ya, Api neraka mau belum alam. yang nyimpulin warna api neraka warna biru nih. Tandain mukanya. Ampun ntar gua didatengin lagi sama gua kan kaum minoritas. Kalau gua sih disebut sekarang sekarang sih udah nggak terlalu. Kemarin sih pernah disebut pemuda tersesat, pernah disebut kaum liberal. Kaum liberal yang kayak mana? Karena gua tuh punya salah satu bukan moto hidup sih, salah satu moto yang gua anggap masuk akal di gua ya, cocok sama diri gua. Humanity above religion. Apa anjir? Kemanusiaan di atas agama. Iya. Iya, Benar. Kenapa gua bisa nyimpulkan kayak gitu? Ini menurut pendapat gua pribadi ya, bisa salah, bisa bener, gua nggak tahu. Ini cuma menurut pendapat gua pribadi. Gua tuh heran aja gitu di lingkungan sekitar gua lah, gua nggak mau nyebutin siapa orangnya. Dia punya agama, dia meyakini satu agama, gua nggak nyebut agama apapun itu. Cuman dia nggak memanusiakan manusia. Nah itu tuh yang sering gue temuin di kehidupan nyata Iya. ya. Orang tahu tentang agama, rajin ibadah, ya agama apapun itu tahu tentang agama, rajin ibadah, tahu tentang mana yang baik mana yang enggak, Iya. tapi dia nggak punya adab.
nggak memanusiakan manusia. Itulah, manusia itu dibagi menjadi dua. Menurut gua nih ya, menurut gua. Ini ya coba kita disclaimer dulu sebelum kita semakin jauh opininya. Ini cuman opini kami pribadi. Iya. Kami di sini semua cuman orang awam yang nggak ngerti apa-apa. Jujur gua pribadi gua orang bodoh. Jadi apa ekspektasi apa yang lo orang harapin yang keluar dari mulut orang-orang bodoh gitu kan. Cuman opini pribadi kita orang aja. Jangan baper. Jangan baper. Kalau baper udah masuk jegur kali aja. Nah, coba Jangan manusia segitu. terbagi dua apa aja? Bagi dua. Mm-mm. Ada manusia yang taat tapi nggak patuh. Mm-mm. Ada manusia yang patuh tapi nggak taat. Golongan Maksudnya? Contohnya. Manusia yang taat tapi nggak patuh. Mm-mm. Contohnya, Mm-mm. ya gua Islam. Mm-mm. Mentaati perintahnya tapi tidak mematuhi larangannya. Itu satu. Dan yang kedua, manusia yang patuh tapi nggak taat. Mm-mm. Dia patuh Sama perintah tapi nggak mentaati. tapi nggak mentaati. Oh, dia menjauhi larangannya tapi nggak mentaati perintahnya yang jadi kewajibannya. Iya. jadi lebih baik mana? Ya, sebenarnya Gak ada yang baik. nggak ada yang baik. Jadi- Dua manusia itu nggak ada yang Nggak ada baik. yang baik. menurut gua. Jadi maksudnya itu gini ya, kalau ini menurut gua ya, ada manusia itu yang menjauhi maksiat tapi nggak pernah salah. Nah, iya. Nggak pernah ibadah, bukan Nggak nggak ibadah pernah intinya. Ada manusia yang rajin ibadah tapi tetap maksiat. Tetap maksiat. Ada kayak gitu. Bener. Banyak di kalangan kita yang kayak gitu tuh, yang dia rajin ibadah, rajin ke tempatnya untuk doa, tapi untuk maksiat jojong. Misalkan pacaran. Ya itu. Ya, pacaran itu sebenarnya salah satu agama tuh melarangnya. Ya, cuman kita kan nggak munak ya. Ya Iya. kita sendiri Kita sendiri ngelakuin. pacaran. Ya, Gimana ya, hidup tanpa cinta? Anjir. Tapi memang ada. Gue sering itu tergolong orang-orang munak nggak sih? Munak sebenarnya. Kalau menurut gua sih mereka gini loh. Pendapat gua pribadi lagi nih ya. Mereka sudah terlalu jauh belajar tentang agama, cuman belum belajar tentang arti kemanusiaan. Orang-orang kayak gitu. Jadi dia orang tahu ini haram, ini nggak boleh, Cuman misalkan kayak orang yang ini dikit-dikit halalkan darah ini, bunuh ini. Nah, itu yang menurut gua dia menegakkan sesuatu aturan dari keyakinan, cuman dia nggak mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Sedangkan di agama kita kan intinya kan rahmatan lil alamin, ya kan? Weh, asik benar. Ini lah mondok dari mana? Rahmatan lil alamin. Islam itu kan cinta damai nggak sih? Ya, Islam itu kan artinya perdamaian, ya kan? Istilahnya itu kan perdamaian. Kenapa ada orang-orang yang beranggapan kayak gitu? Contoh nih, misalkan dia baru belajar tentang agama, terus dia udah bisa nyeramain orang, itu yang salah gurunya atau pribadinya? kalau menurut gua sih bisa jadi dua-duanya. Namanya kita cari ilmu itu kan kalau bisa jangan cuma dari satu sumber. Dan ngelihat satu ilmu, satu masalah ataupun jangan cuma ngelihat dari satu sisi. Dari banyak referensi, semakin banyak referensi kita belajar ya semakin banyak juga. Itu kalau menurut gua pribadi. Jangan jadi al ustad of utopia ya. Ya, kadang kan gini loh, kau gitu. Kadang kan gini loh, ini gua pun mungkin pernah ngelakuin ini. Apa yang gua yakini kebenarannya, bener-bener gua yakinin itu bener-bener benar, dan gua bisa menyalahkan orang yang beda sama pendapatnya dengan gua. Misalkan contohnya gini, oke lah, gua yakin dengan keyakinan kalau nyembah sendok itu ada baiknya. Dan ada teman gue yang berpendapat kalau nyembah garpu lebih baik. Nah, gue meyakini kalau keyakinan yang gue sembah ini itulah yang terbaik, itu yang paling baik. Dan gua Kenapa nyalahin. contohnya nyembah sendok sih? Kenapa contohnya nyembah sendok sama nyembah garpu? Lu nggak ada contoh lain dan nyembah anjing, nyembah sendok? Apa yang larepin dari nyembah sendok saat? Coba Apa, tanya sama temen gue. nyembah sapi dari dulu ada, coba nyembah berhala. Kenapa nyembah sendok Abis sih? ini lo orang searching, ada yang namanya sekte penyembah sendok. Apa gunanya? Itu nyembah sendok nganggap sendok Tuhan.
Iya nggak tahu lah gua. Ya dia orang meyakini sendok itu banyak manfaatnya. Iya, sebenarnya sendok itu banyak manfaatnya. Iya. Banyak, memang Cuman kan banyak. itu yang mereka yakini. Gua nggak yakini, nggak meyakini itu. Tapi kan sendok perantara, bukan ini, bukan apa? Bukan bukan yang memberi Coba keputusan. gini. Kalau nggak ada sendok, lu minum obat susah. Nggak ada takaran dokter 1 sendok makan 2 kali sehari. Mau pakai apa? Anjir, Satu. tutup botol ada anjir. Masih ada tutup botolnya. Cuma kan lebih enak sendok, lebih umumnya sendok. Sendok. Lu mau Makanya. minum sirup nggak dikasih sendok Nah, tutup botol? soalnya kan obat tuh nggak semuanya sirup. Buat nyembah sendok tuh goblok udah itu nyembah sendok. Tahu bener masa nyembah sendok apa kek? Yang lain yang Apa? Golda. Golda, nggak diendor. enggak di endorse gila. 3.000 dah murah ini. Kopi bikin mules, nggak bikin kembung. Anjir. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Apa? Atas agama nih, satu keyakinan Iya. dan satu yang disembah, didalilin, nakum dinukum waliyadin. Berarti Pernah sih, agamamu gua. agamamu, agamaku agamaku gitu. Kita Ya. satu agama. Tapi Terus lu digituin gimana? Perasaan lu gimana? Anjir. anjing emang. Ya, maksud gua sih udahlah. Yang jadi permasalahan dari semua manusia itu perbedaan sih. Ya namanya manusia pasti punya banyak perbedaan. Namanya pandangan, pola pikir pasti banyak perbedaan. Cuman kalau kita terus ngeributin suatu perbedaan itu nggak bakal ada selesainya, nggak bakal ada damai. Yang ada kita terus saling ego, saling adu argumen, saling membenarkan apa yang kita anggap benar. Kalau kita cari-cari perbedaan, kenapa kita nggak? Nih ya, kalau gue tuh mikirnya sekarang gini jadinya kok. Oke lah, gue sama lu punya 1.000 perbedaan atau 100 perbedaan, gue sama Kibo punya 100 perbedaan. Ya udah, gue nggak akan mempermasalahin 100 perbedaan atau 1.000 perbedaan itu. Yang gue cari, yang gue kedepannya cuma apa? Satu persamaan. Gak mungkin kita manusia nggak punya kesamaan. Gas. Justru yang menghancurkan agama kita sendiri itu orang-orang yang ada di dalamnya, bukan sih? Bukan agama lain yang menyerang agama kita sendiri. Apa ya? Soalnya gini loh. Kita beda guru aja. Kalau guru yang kita anggap guru gue ini bener nih gini. Tapi dari kelompok si B atau si C bilang guru yang kita yakini kebenaran ini salah, kita udah dianggap ini loh sesat sama mereka. Sekarang apa ya? Kata-kata sesat, kata-kata apa? Murtad. Terus kata-kata kafir itu kayaknya gampang bener loh. Gampang bener keluar dari mulut orang. Padahal kan kafir itu bukannya artinya nggak buruk ya kafir itu. Kafir itu kan artinya orang-orang yang Berbeda agamanya. bukan apa kemarin? Oh, kafir itu. Nanti dulu kayak. Bawa catatan. Kafir itu salah satu suku loh sebenarnya. Suku di Arab. Sebutan Sebutan, kafir ya. itu. Orang-orang yang menutup diri. Nah, iya, kafir itu orang-orang yang menutup diri. Dari ajaran luar sebenarnya. Kalau gua sih lebih baik disebut kafir daripada dibilang aduh domba tersesat. Keras. Tapi iya bener. Nih ya, kebanyakan orang-orang kita itu justru yang menghancurkan agama kita sendiri. Nih gue kasih contoh nih. Gue punya kawan. Serius kamu lu? Iya serius. Gue punya kawan. Dia Pendeta. mengaku dirinya Yahudi. Iya. Mengaku dirinya Yahudi. Kristen tapi lebih ke Yahudi lah gitu kan. Ortodok mungkin lah ya. Cuman ketika kita tahlilan, dia ngikut dan dia nggak pernah istilahnya sama saudara-saudaranya dibilang, "Oh, kamu udah mau tersesat." Gitu loh. Dia ngikut nih, dia ngupload foto dia lagi ngikut tempat kawannya lagi tahlilan. Terus saudara-saudara seimannya mereka itu nggak pernah lo bilang, "Wih, kamu ini domba tersesat, kamu harus dituntun ke jalan yang benar," gitu Ya, kan. kalau dia mau bilang kayak gitu ya kalah jumlah lah, kalah masa. Minoritas. Karena ada minoritas Iya. mayoritas ya. Kalah masa. Tapi lo pernah mikir nggak sih kalau ada orang-orang gini, kita kan sering tuh ya di sosial media kalau misalkan tentang Islam nanti yang agama Kristen istilahnya nggak marah-marah, tapi sekali ada agama Kristen yang Islam marah-marah. Kalian pernah mikir nggak kalau itu kejadiannya ada di luar negeri? Berarti kan yang minoritas kita kan, agama kita kan. Apakah di luar negeri sama agama kita itu ditindas? Nanti gue pindah ke luar negeri lah. Soalnya ya belum pernah ngerasain sih. Belum pernah ngerasain. Intinya satu sih sebenarnya. Jangan nutup jalan. Nah itu ya, open minded ya harusnya ya. Nah, Apa ya?
Tapi banyak orang punya dalilnya gini, untuk agama nggak ada pertimbangan. Sebenarnya Tinggal nutup jalannya dulu sih buat apa. nah, Kalau nutup jalan utama untuk hajatan, waduh. Kurang setuju sih gua, bukan nggak setuju, kurang setuju aja. Kalau masih ada lahan lain yang bisa dipakai, kenapa harus nutup jalan? kalau Hajatan masih, ya. iyalah. Kalau lahan tetangga lebih enak, kenapa harus lahan sendiri? Iya, maksudnya tuh kayak gitu loh. Kita mengutamakan kepentingan pribadi kita, cuman kita merugikan kepentingan orang banyak gitu loh. Jalan loh. Kadang kita juga susah sih ya untuk apa ngasih pola pikir yang memang benar-benar ya kayak kita harus nelen ego sendiri loh. Kayak misalkan gue mau ini, gue ngerasa benar, dan gue kan harus nahan ego gue bahwa gue harus dengerin pendapat orang lain juga gitu loh. Nah jarang ada orang kayak gitu tuh. Nah ini manusia ini, setiap manusia pasti punya ego, cuman Sifat dasar manusia. apa ya, tingkatnya loh, tingkat egonya itu beda-beda. Ada yang bisa neken egonya untuk dengerin pendapat dan nasihat orang lain, terus ada yang lebih ngedepanin egonya, lebih ninggiin egonya, semua pendapat dia yang harus didengerin, nggak mau dengerin pendapat orang lain. Itu yang bahaya kalau menurut gua, kalau orang-orang kayak gitu. Jadi dia pertama nggak bisa nerima perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam segi apapun, misalkan pendapat dalam segi pandangan tentang ini apa, tentang kehidupan, tentang bisa juga tentang agama. Nah itu yang bahaya tuh menurut gua. Jadi ya yang paling ini manusia itu yang harus dilawan pertama, selain emosi, ego. Iya benar. Ego itu susah kalau dalam ego. Rasa benar tahu ngebom. Itulah sifat dasar manusia. Nah yang gua takutin itu, lo orang pernah kepikiran nggak sih nih ya? Gimana? Nih sesuatu yang lo orang yakini kebenarannya ini, yang kita yakini kebenarannya ini, tiba-tiba pas kita udah sampai di garis finish, ternyata itu yang salah. Itu sebenarnya jawabannya cuma satu. Si Kalau anjing udah mikir kayak nanyanya. gitu ya. Nanyanya goblok ini. Goblok. Gua ada solusi sebenarnya. Kalau orang udah mikir kayak gitu, udah mentok istilahnya ya. Udah mentok bener pikiran lo orang. Solusi gua satu. Apa? Rebahan, Natap langit-langit. tatap langit-langit. Tangan gini. Tangannya gini. Jok sebapak-bapak. Bapak-bapak. Natap meyakini kebenaran. Ya, Taunya salah. Ya sekarang gini kan, pernah sih kita ngambil, kita lah realnya aja lah kehidupan. Kita nentuin suatu pilihan hidup. Gua mau dagang inilah, atau gua mau buka usaha inilah. Ini usaha yang menurut gua paling bagus prospeknya. Ini usaha yang menurut gua paling bener. Setelah kita jalanin usaha itu, ternyata bangkrut. Berarti kan kita salah ngambil pilihan kan? Salah nentukan pilihan, salah ngambil jalan. Nah, kalau itu terjadi di momennya kita ngambil satu keyakinan ini dan kita udah yakini, tiba-tiba udah nyampe garis finish ternyata salah, kita udah nggak bisa putar balik. Udah Pernah udah Lora, nanti yang pada nonton ya, komen aja di kolom bawah ya, di komen ya. Ini suatu pertanyaan bisa dijawab bareng-bareng, nggak apa-apa. Iya, bener. Kalau kalau misalkan lo yang ada di posisi lo apa? kalau gue yang ada di posisi itu, ya gimana ya? Emang kita itu dari lahir udah dijelin dengan agama yang kita punya, yang kita anut dari orang-orang pendahulu kita lah. Nah, ya ada kan? yang mesti pertanyaan. Kita Agama warisan. agama warisan. Memang gue sempat ditanya sama kawan gue juga yang orang Yahudi itu, katanya lu percaya nggak agama yang lebih baik itu yang mana? Ya ini jelas yang gue yakinin. Kalau gue jawabannya gitu, kalau misalkan toh nanti misalkan di garis finish gue salah, ya itu termasuk konsekuensi pendahulu gue dong. Gua kan saling pendahulu. Nggak bisa Ya, gitu. ya termasuk pendahulu gua, terus ke bawah-bawahnya Coba kan bakal kita tarik ke belakang nih, ngakak. pendahulu yang mana dulu coba. Ya, Belakang. yang mana yang Nenek ya, moyang. kalau beranggapan salah, Nah, cuman coba. kan yang jelas kalau itu beranggapan salah, kalau itu kedepannya salah, di garis finishnya salah. Tapi kan untuk kita yang sekarang kita harus meyakini apa yang kita yakinin, gitu aja. Jadi intinya jalanin aja. Jalan, Apa- kalau gua memang itu apa yang gua itu? jalanin. Habis. Soal Ini kalau misalnya garis finish, udah nyampe ujung ternyata salah. putar balik lah. Gimana muter balik nih goblok? Bukan balapan. Kalau gua sih mikirnya gini aja sih. Nah, ya, coba gini. gimana? Kita udah ngeyakinin ya suatu gimana suatu keyakinan. Si anjing Bilang nanya sampai bikin ujung. pusing. Sama sampai garis finish kita salah. Ya udah.
terima. diterima aja ya, mau digimanain. Benar. Mau nggak mau udah terjadi anjir. Nyesel itu emang di belakang. Dan itu pertanyaannya nggak logis, Nggak Bro, logis anjing. sebenarnya. Pertanyaannya Siapa, meragukan keyakinan Nih, kita, Bang. yang tahu siapa anjir, di garis finish itu ada apa, siapa Iya. yang mau tahu, yang bisa baca itu siapa. Makanya itu yang gue bilang, kita harus meyakini apa yang kita yakini sekarang. Kalau gue sih gini kau, Gi. Kalau gue sih kalau misalkan suatu saat nanti apa yang gue yakin ini ternyata udah nyampe finish salah, ya udah gue mah ini gue nikmatin aja. Iya, Gue nikmatin. iya. Kenapa gue nikmatin? Karena kan pasti rame, gue nggak sendirian. Iya, Pasti rame dong, gue nggak sendirian soalnya. Kecuali kalau yang gue yakin itu orang apa yang gue yakin itu gue sendirian yang meyakini itu, ternyata tiba-tiba di akhirnya salah. Gue kan sendirian, nggak ada kawan. Kalau ini kan rame-rame nanti. Jadi bisa kopdar gitu ya. mayoritas bangsa. Gue mikir gitu. Enggak lah, nggak salah gitu. Udah ya, kita yakinin aja apa yang kita yakinin. Cuman Kan kalau ini kalau gue sekedar sih pertanyaan. Sekarang iya, itu Pertanyaan itu tuh aja. sebenarnya ada pertanyaan kayak gitu tuh di orang-orang yang mempunyai keyakinan ilmiah. Pertanyaan kayak gitu tuh dia nggak memiliki dasar untuk meyakinkan sesuatu. Keyakinan itu mereka pikirkan secara logika. Karena kan mereka beranggapan bahwa kita kan ada beberapa agama nih di dunia ya. Di dunia ini ada beberapa agama. Dan untuk agama-agama yang mereka yakini, yang istilahnya orang-orang yang beranggapan sains ya, orang-orang yang beranggapan sains, bahwa mereka beranggapan Tuhan itu nggak ada gitu. nah, Nah, makanya muncullah pertanyaan seperti itu. kalau lu secara pribadi lu meyakini. Kalau gue meyakini apa yang gue yakini Gue sekarang. meyakini. Ya meyakini lah. Kalau gue sih jujur gue meyakini apapun itu. Kenapa gue meyakini? Salah satu contoh aja sih menurut pendapat gue pribadi ya. Kalau memang manusia itu bukan ciptaan Tuhan dan manusia itu bukan milik Tuhan, kenapa kita sebagai manusia nggak punya kontrol untuk diri kita sendiri? Kontrol dalam artian bukan gerakin tangan, bukan gerakin pola pikir. Kontrol dalam artian lu tahu nggak umur lu bakal sampai kapan? Nah, Nggak tahu. Nah, berarti kan apa yang ada di diri kita, istilahnya umur lah, jiwa raga kita ini bukan pure punya kita pribadi. Kita aja nggak tahu loh, nggak bisa kita ngatur kita bakal mati kapan, kita bakal Iya. sampai kapan. Berarti itu udah kayak apa ya, udah hal yang nggak bisa dijelaskan secara logika. Ada gitu. sesuatu zat yang mengatur itu semua gitu. Makanya itu gue percaya, berarti benar kalau umur itu udah ada yang ngatur. Iya. Kalau jodoh percaya nggak lu? Kalau jodoh Jodoh di tangan Tuhan. iya, tapi harus kita kejar juga. enggak sih. Kalau yang Gue tahu. Kalau nggak punya tangan. Kalau yang ya kan, kalau yang Tuhan kan punya tangan. kalau yang Tuhannya kaki semua. Tuhan kaki semua siapa anjir? Ya jodoh di Oh. tangan kaki lah. Oh. Jangan. Oh, yang nyembah berat. Waduh. Kan bahaya. ada sih yang hewan, Tuhannya Ada, hewan kaki semua, ada. nggak ada tangan. Berarti Ada. Gue nggak tahu ya mereka itu menyembah itu beranggapan Tuhan apa enggak. Mungkin lebih ke memuja ya, bukan. Mungkin mereka punya Tuhannya, cuman itu cuman sebagai pujaan bahwa oh ini hewan ciptaan ini juga, ini hewan ciptaan itu juga. ada lagi sih yang punya tangan, cuman tangannya nggak bisa digerakin. Nempel di kayu. Enggak, maksudnya ini loh apa, susah nempel Oh, gitu. tangannya nempel di kayu. Iya. Iya, iya. Sun Gokong ya? Iya. Kasar nih, kasar. Rasis nih, Rasis nih, bangsat. rasis nih. Bangsat. Ntar lu didatengin bala 6. Nanti kita di Iya dah. Lu didatengin bala 6. Bala 6 di kepala gua. Ya gampang lah, tinggal digap. Anjir. Aduh, sarkas nih. Ini kalau nyampe viral kelar ya nih karir. Kalau untuk ini lo orang apa ya, percaya nggak sih tragedi belakangan ini yang terjadi di Indonesia, kayak tragedi alam, terus tragedi kayak beberapa tragedi kemarin, kayak misalkan contohnya pesawat jatuh, terus kapal tenggelam, itu teguran. Nyari bahaya ini. Gue percaya kalau itu bukan teguran. Mungkin bukan teguran doi. Mungkin itu memang kejadian yang udah ditakdirkan. Kalau gue percayanya itu sudah ditakdirkan. Aduh,
Tapi gue percaya itu kalau itu udah ditakdirkan sama yang di atas. Bukan teguran. Teguran itu kayak kita ngelakuin sesuatu yang salah terus ditegur. Itu kan udah efeknya. Cuman kan itu salah satu masuknya ke cobaan lah, cobaan ini yang terjadi di satu negara gitu. Kalau satu negara sering menjadi bencana, berarti itu yang ditegur warga negaranya atau pemimpin negaranya. Ya sebenarnya ya kalau emang mau negor pemimpin negaranya langsung ke pemimpin negaranya aja, kali lebih etis kalau mau negor. Iya. Jangan ke rakyatnya dong. Jangan. Aduh, gue gak ikutan ini kayaknya nih. Gue pendukungnya Jay. Enggak sih, kalau gua sih, nah, lu meyakini berapa persen itu sebagai kuasa, istilahnya kekuasaan takdir, berapa persen? Berarti kan ini maksudnya sesuatu tragedi kayak misalkan kecelakaan pesawat tuh. Lu meyakini itu sebagai udah takdir, udah ditakdirkan. Cuman kan bisa aja itu bentuk dari kelalaian manusia. Bisa dibilang, bisa juga kita simpulkan bahwa bentuk dari kelalaian manusia. Tapi apapun yang terjadi ya, kalau kita bandingkan dengan keilmuan kita, keagamaan lah ya. Kita bandingkan dengan keagamaan. Mau itu kelalaian kita, tetap itu suatu bentuk takdir sih menurut gua. Karena ya misalkan kita kayak lupa matiin kompor, terus kebakaran, itu kan kelalaian kita. Cuman itu kan salah satu bentuk takdir yang udah digarisin bahwa ini nanti matiin kompor terus meledak kompornya gitu. Berarti takdirnya dikemas dalam bentuk kelalaian. Karena itulah bisa jadi takdirnya dibentuk dalam takdirnya dikemas dalam bentuk kelalaian. Dan ada juga yang enggak gitu loh. Semua orang itu punya jalan yang beda-beda. Ada yang matinya kecelakaan mobil, ada yang matinya kecelakaan ini, ada yang matinya di masjid lagi sholat. Ada yang nahan kencing pernah. Ada yang nahan mati. Ada pernah. Iya kan? Kencing ya. Wah, serius ada. nahan kencing atau nahan ngiclik? Nahan kencing, ada mati nahan kencing. Nahan Ya, kencing. coba gak lu kebelet kencing lo tahan sampai setengah hari. Kencing batu gitu. Iya sih. Dari memang. kencing kalau darah. Singa. Raja singa. Oh, kan Kalau Raja Singa tuh bukan nahan sih. kencing lah itu mah. Kalau Itu sebenarnya tergantung ke kita. oh, kalau raja singa bukan nahan kencing, coy. Keseringan kencing. kencing, iya sebenarnya tergantung kita kontrol diri sih. Keseringan kencing, berhubung kencingnya nggak di WC Iya, tapi deh. di lobang. Lubang semut ya. Ya, Lobangnya berhubung bisa kencingnya lobang di berjalan. Lubang berjalan, Berhubung jalan kencingnya bayi. di lobang dan salah mungkin di lobang itu banyak bakteri atau banyak apapun atau Ini banyak gue suka ini. Gue suka nih yang kayak gini nih. di lobang itu banyak bakteri. Nah, akhirnya Raja singa. Makanya kita ini ya, bro, jadi manusia jadi laki, punya burung tuh dijaga. Bapak-bapak kicau. Gas. Punya burung harus dijaga, dirawat. dirawat. Iya. Dikasih makan. Makan itu jangan sembarangan. Kita punya pilihan makan itu. Harus diatur Dia ya. kalau disuilin connect nggak? Disiulin. Sebenarnya nggak connect sih. Nggak connect. Dikagetin. Dikagetin langsung. Malah bahas burung anjing. Ya sama nih ya. Cuman Burung yang mana nih? Blok. Kalau berarti kalau kayak apa burung itu harus dirawat. Dirawat lah. Kalau burung ababil burung ababil, burung ababil. Burung ababil itu yang nyerang dulu Firaun bukan sih? Iya. Namrud kalau nggak salah. Namrud. Raja Namrud, Yang ya. mau nyerang yang ngancurin Oh, kapal. yang turunnya surat Al-Fil ya. Iya. Yang Iya pasukan kan? gajah. Pasukan gajah. Yang diserang pak sama burung Burung ababil. ababil udah ada yang ngerawat Cek, di sana di. Udah ada, bukan kita lagi yang ngerawat. Itu burung dari neraka kan. Dari burung ababil. Saya nggak sanggup es. masuk neraka dulu. Neraka dulu itu. Nah, masalah neraka nih. Lu orang percaya nggak sih? Percaya nggak? Apa? Ya percaya nggak nih masalah neraka? Percaya apa surga neraka? Iya. Mm-mm. Percaya nggak? Ya percaya lah, percaya. Percaya. Percaya kan? Mm-mm. Ya udah, untuk itu perbaiki diri. Lu percaya enggak, Ogi? Gue percaya lah, jelas surga dan neraka pasti ada. Karena kayak efek samping lah itu. Kita perbuatan kita yang kita lakuin di dunia ya, efek sampingnya nanti ditaruh di mana. Berarti lu percaya karma? Karma gue nggak percaya. Percaya. Karma itu kalau di dalam agama dalam agama Islam sendiri nggak ada karma. Karma itu kan kayak kita ngelakuin sesuatu nanti ketimpa karmanya gitu. Enggak. Bukan karma sih ya disebutnya apa ya?
akibat sebenarnya. Kalau gua sih percayanya bukan karma, sebab akibat. sebab akibat Nah, sebenarnya, itu. bukan Jadi karma. sebab apapun yang kita lakuin kita bakal nerima akibat. Nah, lah untuk agama sih memang ya kita kan orang awam, jadi kita berpikir secara bodoh ya. Memang sebenarnya udah ada jalannya, udah ada takdir, udah ada kisi-kisinya untuk agama masing-masing agama sih. Udah ada kisi-kisinya sendiri. Misalkan di agama kita ada kisi-kisinya untuk masuk surga seperti apa, di agama Kristen masuk surga seperti apa, Buddha, Hindu, Ya, Konghucu gitu. itu sudah ada kisi-kisinya semua. Semua yang jelas sih kalau menurut gua, semua agama itu nggak ada satu agama pun yang mengajarkan keburukan. Iya, semua kalau gue sih percayanya semua ajaran itu baik. Baik. Cuman satu ajaran yang gue yakini kebaikannya dan kebenarannya. Nah. Yakin gue. Itu balik ke pribadi kita masing-masing loh. Tinggal kita nyikapinya aja. Misalkan kayak lu punya kawan yang mempercayai keyakinan yang beda dari lu, ya udah itu keyakinan yang dia percayai loh. Nggak bisa kita maksain keyakinan kita harus dipercayai sama orang lain, nggak bisa. Iya, Cuma harus orang- punya toleransi sih sebenarnya. Nah, itu ini bertoleransi. toleransi. Individunya aja sih yang kadang salah menggunakan nama agama itu sendiri. Ya kayak contohnya tidur di masjid, sholat di lapangan gitu kan. Nah, Wiu, 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 wiu. kalau gue sih lebih concern ke ininya sih, kalau lebih concern ke kemanusiaannya sih kalau gue. Iya. Yang penting mau apapun itu kalau dia bermanfaat dan berbuat baik sesama manusia, gue respect sama orang itu. Mau dia keyakinannya apapun itu, ataupun dia mau agnostik atau dia ateis pun, kalau dia berguna dan bermanfaat bagi sesama manusia, gue tetap respect sama orang itu. Iya. Toleransi sih. Nah misalkan kayak lo kan pasti punya temen yang beda keyakinan sama lo, banyak nggak temen lo? Banyak. Nah menurut lo orang, kita manusia, terutama kita apa ya, kita masuk, kalau di sini masuk ke kaum mayoritas, kita itu ini apa ya, agama itu menurut lo orang jadi patokan nggak sih dalam menjalin suatu hubungan? Harusnya jadi patokan dalam menjalin satu hubungan tuh. Didasari harusnya dengan, ya itu yang pertama kemanusiaan, kedua agama. Kalau menurut gua, kalau kita patokin pertama agama, sedangkan kita punya perbedaan agama. Rokok dulu kan. Oh iya benar juga. Sedangkan kita punya perbedaan agama, makanya kita nggak bisa jadi nomor satu itu agama. Landasan kita nomor satu agama, tapi dalam berkemanusiaan agama itu nomor dua. Kemanusiaan dulu nomor satu. Karena gini, Bukannya di Pancasila ketuhanan Ketuhanan Maha Esa, Maha maksudnya? ya itu kan untuk kita yang kita meyakini, itu kan keyakinan kita. Cuman banyak orang yang beranggapan bahwa agama dulu. Jadi seakan-akan, gue nggak tahu ya ini salah apa nggak, seakan-akan orang membandingkan antara agama yang dia yakini sama agama lain. Iya, maksud gua akhirnya apa? Misalkan contohnya, misalkan kita berbeda agama nih, kita beda agama dan beda keyakinan. Akhirnya kita jadi gap untuk kita berteman loh. Nah. Jadi jarak untuk kita supaya jadi jarak yang menghalangi pertemanan kita gitu. Nah itu menurut gua, kalau gua sih kurang setuju ya kalau kayak gitu. Kalau menurut pendapat gua pribadi, sekali lagi pendapat gua pribadi, mau dia dari agama apapun, mau dia sekalipun nggak punya agama, kalau gua cocok dan klop untuk temenan sama dia, gua tetap bakal temenan sama dia. Untuk background istilahnya dia agama apa, dia suku apa, dia istilahnya orang mana, gua nggak mempermasalahkan itu. Bener. Cuman untuk pertemanan ya, kalau untuk memilih pasangan itu gue pertimbangkan. Iyalah. Kalau di Pancasila itu kan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa kan. Itu karena untuk landasan kita meyakini suatu agama. Kenapa makanya di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita nggak punya agama juga kan nggak boleh sih. Jadi kita harus meyakini suatu agama. Nah untuk nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab itu di nomor satukan karena untuk kita kegiatan bersosial, bukan bukan meyakini, bukan keyakinan. Makanya kemanusiaan dulu, baru kita pertimbangan soal agama. Gimana Bapak Habib? Kemanusiaan dulu baru soal agama. Berarti lu agama. setuju humanity above religion? Iya jelas, kemanusiaan lebih di atas agama Kemanusiaan ya. di atas agama. Nah iya, karena kalau kita berpikir Ya, gue setuju sih sebenarnya. Iya. Kalau soalnya ya kayak gimana ya? Masa iya sih kita ngeliat orang susah kita harus
mandang agamanya dulu. Dia baru kita tolong. Nah, itu. Nah ini bagus ini. Iya. Berarti setuju ya? Nih, gua garis bawahi. Setuju ya humanity above religion? Iyalah jelas. Siap dicap liberal. Tapi tetap tetap keyakinan kita nomor satu. Iya, Keyakinan keyakinan tentang nomor satu, akidah Kak. kita, agama kita tetap nomor satu. Tapi kalau untuk bertoleransi, kemanusiaan nomor satu. Ya, iyalah. Untuk Ya, berkehidupan karena gini sosial. loh, kita kan sebagai manusia itu makhluk sosial loh. Iya, Ya kan? bukan makhluk Nggak individual. bisa kita membatasi interaksi kita sesama manusia karena suatu aturan atau suatu akidah. Nggak bisa. Iya. Ini menurut gua pribadi ya, gua orang bodoh. Ini menurut pendapat gua pribadi. Intinya buat lo orang Apa? masih mau jadi pemuda tersesat, Oh ya enggak lah. udah menuju perubahan Ini ya. perubahan insyaallah. Insya Allah, mudah-mudahan. Tapi jangan nanti baru belajar agama dikit langsung ceramah. Enggak. Target kita orang- berapa bulan? Target gua berapa bulan? Ya, itu kan cuma canda. Enggak aja. Sebenarnya kalau kayak belajar itu kan enggak mengenal waktu. Kirain target 3 bulan jadi Enggak dong. kiai. Enggak ya? Nah, tapi kalau gue pribadi jujur gue nggak bermimpi sejauh itu. Gue Iya. cuma mau berproses aja. Gue nggak mau disebut berhijrah. Gue cuma mau bilang kata kalau apa ya kita ngemban kata hijrah itu kayaknya mindset Berat. orang tuh bener-bener berat. Bener. Berat. Padahal hijrah itu artinya kan berproses. Berproses. Jadi apa ya, Indonesia ini menurut gue pribadi, orang-orang Indonesia ini, gue juga orang Indonesia, darurat literasi. Emang apa ya, Iya, cara darurat membaca lah, Mm-mm. membaca dan mengartikan sebuah kata. benar. Padahal kan hijrah itu artinya berproses. Nah, cuman kalau kita sebut, oh gua hijrah nih, wih, paling bener lo gini-gini. Padahal kan sama aja artinya Udah sama berproses. ya. Sekalinya kita ngelakuin sesuatu yang buruk sedikit, katanya udah hijrah. Padahal kan orang hijrah itu berproses. Ya sama kayak kebiasaan lah ya. Kita Iya. biasa makan rendang, terus nggak biasa makan tempe kan, terus oh gue mau makan tempe lah gitu. Kan harus Mungkin proses. begitu. Terus sekalinya kita makan rendang sekali, oh gila, Gaya amat, gaya. Nah, kecuali Ngomongnya mau ini gitu. biasanya kita makan rendang sapi diganti kita jadi makan rendang babi. Pork. Itu bukan hijrah itu. Pindah aliran itu. Intinya ya buat kedepannya ya. Buat kedepannya gimana? Buat kedepannya ya jadi orang yang lebih baik Kalau lah. ini apa, Mas Habib sendiri kedepannya punya. Woi, nanti dulu diulangin, jangan manggil Mas Habib, woi. Kalau untuk Bapak Habib sendiri, Woi. eh, Kibob aja. untuk bapak-bapak kicau mania sendiri, Gas. Kedepannya. kedepannya punya apa ya, kayak punya Patah. keinginan nggak sih untuk pakai jubah putih gitu, Ya, sebenarnya ya berkalungkan sorban. Nah, itu dia. Nah, keimanan kita tuh nggak diukur dari sorban, nggak diukur dari pakaian. tapi diukur dari ikut reuni. Gas. Enggak. Reuni sekolah maksudnya. Cek. Reuni sekolah yang bertempatan di Jakarta, tepatnya di Monas. Saya tambahin sini hitam-hitam. Kalau kata kawan gue di sini hitam-hitam itu sujud yang salah, kata kawan gua. Kata kawan gua ya. Sujudnya salah. Terus sujud yang Terlalu benar, lama. sujud Free Fire. Skip lah itu bocil goblok gitu. Burik loh. Jadi ya tentang agama yang jelas kita cuman berpikir secara bodoh ya, bukan berarti yang kita omongin juga salah-salahnya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari luar juga yang kadang muncul di benak kita juga atas keraguan apa yang kita yakini. Cuman ya itu balik lagi kayak tadi, ya kita harus meyakini apa yang kita yakinin, jangan sampai berubah. Itu aja. Iya kan? Kalau keyakinan sih menurut gua balik lagi ke individu masing-masing. Mau lu belajar apapun itu tentang ajaran, kalau keyakinan lu tetap satu, udah tetap nggak bakal berubah menurut gua. Benar. Yang penting lu nyaman dengan keyakinan itu dan lu ngejalaninya dengan ikhlas, itu aja sih menurut gua. Intinya Apa intinya? apa? Intinya apa dari pembicaraan kita? Ini apa? Ex pemuda tersesat. Ya. Emang mudah tersesat. Kami butuh orang-orang yang mempunyai open minded ya, tentang apapun itulah yang jelas, mau tentang agama, tentang ini kita harus bisa open minded, harus bisa berpikir secara dewasa. Dan satu lagi sih menurut gua, selain open minded, jangan pernah ngelihat satu masalah atau suatu apapun itu dari cuma satu sisi. Karena kalau kita cuma ngelihat dari satu sisi lalu terus kita nyimpulin, kita jadi belum tentu kita nemuin kebenaran yang absolut. Itu menurut gua. Kalau kita ngelihat dari sisi, misalkan setiap manusia kan punya pembenaran masing-masing, bener nggak?
misalkan kayak Kibob sama Kaugi punya masalah, pasti Kaugi punya pembelaan sendiri, punya kebenaran versi dia, dan Kibob juga punya kebenaran versi dia. Benar. Kalau gua ngelihat cuma dari satu sisinya Kaugi, berarti Kibob yang salah. Iya. Nah, Loh. kalau gua Berarti cuma ngelihat dari satu sisi Kibob, berarti Kaugi yang salah. Nah, Iya. usahain menurut gua ya, usahain. Gua juga lagi belajar tentang ini. Kenapa gua nggak ngelihat dari dua sisi, dari sisi Kaugi dan sisi Kibob, dan gua cari jalan tengahnya. Itu yang dicari, yang harus dicari. Masalahnya nggak setiap orang punya pemikiran kayak gitu. Iya, susah buat ngerubah. Susah Buat ngerubah pola pikir pola seseorang pikir itu orang susah. yang buat kayak gitu tuh susah. Merubah mindset orang itu susah. Ya itu, kalau kita mau berubah kayak gitu, kita harus nekan ego kita sendiri. Iya, ego. Bahwa kita benar belum tentu benar, Iya. kita salah belum tentu salah. Ya kan, Gitu. ya kan bener kata gue tadi, yang kita yakini kebenarannya belum tentu loh nanti itu benar. Iya benar. Tai, Buan, Telu. Check out.